Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bagaimana keadaannya di hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu bersemangat. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Rizky Oktaviani dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta PGRI. Nah, hari ini kita akan membahas materi matematika wajib untuk kelas 10. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Materi pembelajaran kali ini itu kita akan membahas materi mengenai fungsi linear. Nah, fungsi linear itu pasti sudah tidak asing lagi didengar oleh teman-teman semua. Oke, sebelum kita masuk ke fungsi linear, kita mengenal dulu apa sih fungsi itu. Fungsi dalam matematika ialah pemetaan setiap anggota himpunan kepada anggota himpunan lainnya. Fungsi itu dinotasikan dengan huruf non-kapital seperti F kecil, G kecil, atau H kecil. Misalkan di sini ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Nah, kemudian kedua himpunan ini itu dipetakan oleh sebuah fungsi F. Nah, maka hasilnya itu adalah F memetakan himpunan A ke himpunan B atau F memetakan X ke Y. Ya, adalah domain dan range. Nah, apa sih domain itu? Domain itu biasa disebut dengan daerah asal. Nah, jadi domain itu adalah semua himpunan yang ada di X. Nah, domain itu dinotasikan dengan DF. Nah, sekarang apa sih rank itu? Nah, rank itu biasa disebut dengan daerah hasil. Nah, jadi rank itu adalah semua himpunan yang ada di Y sama dengan Fx. Rank itu biasa dinotasikan dengan RF. Baik, selanjutnya kita masuk ke fungsi linear. Nah, fungsi linear itu adalah fungsi yang paling sederhana. Kenapa dikatakan demikian? Nah, kita bisa melihat dari bentuk umumnya. Nah, bentuk umum dari fungsi linear itu adalah fx sama dengan ax plus b. A itu adalah koefisien dengan syarat A itu tidak boleh sama dengan 0. X itu adalah variabel berderajat 1. Jadi, variabelnya itu tidak boleh berderajat 1, 2 atau lebih. Jadi, berderajatnya itu harus berderajat 1. Ditambah B. Nah, B itu adalah si konstanta. Selanjutnya ada contoh fungsi linear. Nah, yang pertama itu ada fx sama dengan 5x plus 3. Nah, di sini itu memenuhi bentuk umum fungsi linear yaitu ax plus b. Berarti 5x plus 3 itu merupakan fungsi linear. Nah, lalu selanjutnya ada fx sama dengan 4 min 3x. Nah, walaupun si konstantanya di depan, tapi ini juga merupakan bentuk dari fungsi linear. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada 2/3x min 7. Nah, walaupun si koefisiennya itu bentuk pecahan, tetapi ini juga merupakan bentuk dari fungsi linear. Nah, selanjutnya itu ada 3x, fx sama dengan 3x, dan fx sama dengan min 1/4x. Nah, ini juga termasuk dalam bentuk fungsi linear. Walaupun tidak memiliki konstanta atau konstantanya itu 0, tetapi ini merupakan bentuk dari fungsi linear. Sekarang kita lanjut menggambar grafik fungsi linear. Nah, grafik
fungsi linear dengan daerah asal bilangan bulat itu akan berbeda dengan grafik fungsi linear dengan daerah asal bilangan real. Oke, yang pertama itu menggambar grafik fungsi linear dengan daerah asal bilangan bulat. Nah, di sini ada contoh soalnya. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2x plus 1 dengan daerah asal atau domain x di mana x lebih besar sama dengan min 1 lebih kecil dari 3. X elemen bilangan bulat. Nah, di contoh soal itu disebutkan bahwa daerah asalnya atau domainnya itu adalah bilangan bulat. Nah, lalu bagaimana cara membuat grafiknya? Nah, cara membuat grafiknya yang pertama, agar memudahkan kita untuk mengerjakannya, kita buat tabel. Nah, di sini itu ada tabel. Nah, untuk baris pertama, itu kita isi dengan daerah asal atau dengan X. Nah, lalu baris kedua itu adalah fx atau y, dan baris ketiga itu ada koordinat titik. Nah, untuk X, tadi disebutkan bahwa daerah asalnya itu X yaitu lebih besar sama dengan min 1 dan lebih kecil dari 3. Nah, berarti 3-nya itu tidak masuk ke dalam penyelesaian. Berarti X-nya itu adalah min 1, 0, 1, dan 2. Nah, lalu kita substitusikan kepada nilai fx yang tadi fx-nya itu adalah 2x plus 1. Nah, kalau x-nya min 1 berarti fx-nya itu adalah min 1. Lalu kalau x-nya 0 berarti fx-nya itu adalah 1. Nah, yang ketiga itu ada 1. Kalau 1 fx-nya itu berarti 3. Nah, kalau x-nya itu 2 berarti fx-nya itu adalah 5. Nah, maka koordinat titiknya itu yang pertama ada di min 1, min 1. Yang kedua ada di 0,1. Dan yang ketiga itu ada di 1,3. Dan yang terakhir itu ada di 2,5. Nah, lalu selanjutnya kita buat ke dalam grafik fungsi linearnya. Sekarang kita masukkan koordinat titiknya ke bidang kartesius. Nah, tadi yang pertama itu koordinat titiknya ada x-nya min 1, y-nya min 1. Nah, berarti ada di min 1, min 1. Nah, lalu yang kedua itu x-nya di 0 dan y-nya itu di 1. Oke, yang ketiga ada di x-nya itu 1 dan y-nya itu adalah 3. Nah, yang terakhir itu x-nya ada di 2 dan y-nya itu adalah 5. Nah, ini dia grafik fungsi linear untuk bilangan bulat. Nah, jadi untuk grafik fungsi linear pada bilangan bulat itu hanya berupa beberapa titik saja, tidak berupa garis. Oke, selanjutnya adalah menggambar grafik fungsi linear untuk bilangan real. Nah, apa sih perbedaannya tadi pada bilangan bulat dan sekarang itu pada bilangan real? Nah, untuk bilangan real di sini ada contohnya, masih sama seperti tadi. Gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2x plus 1 dengan daerah asal atau domain X, di mana X lebih besar sama dengan min 1, lebih kecil dari 3, X elemen bilangan real. Nah, untuk menjawab soal ini, itu sama, kita memerlukan tabel bantuan. Nah, tabel yang pertama, di baris yang pertama itu ada X, nah itu adalah domainnya. Nah, lalu di baris kedua itu ada fx, dan di baris ketiga itu ada koordinat titik. Oke, untuk X-nya tadi, X-nya lebih besar sama dengan min 1, lebih kecil dari 3.
Nah, perbedaannya untuk bilangan bulat itu ditulis semua dari min 1, 0, 1, dan 2. Nah, kalau untuk bilangan real itu hanya ditulis nilai yang awal dan akhirnya saja. Tadi nilai awalnya itu adalah min 1 dan nilai akhirnya itu adalah 3. Nah, kalau X-nya min 1, kita substitusikan ke dalam 2X plus 1 berarti 2 dikali min 1 ditambah 1. Maka hasilnya adalah min 1. Nah, lalu sekarang yang 3. Kalau X-nya itu 3, kita substitusikan 2 dikali 3 ditambah 1, maka hasilnya adalah 7. Nah, jadi koordinat titiknya itu ada di min 1, min 1 dan 3,7. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam bidang kartesius. Nah, tadi yang pertama titiknya itu ada di min 1, min 1. Lalu yang kedua itu ada di titik 3,7. X-nya 3, Y-nya itu 7. Nah, di sini perbedaannya tadi X-nya itu lebih besar sama dengan min 1. Nah, berarti kalau ada lebih besar sama dengan, kalau ada sama dengannya, itu bulatannya itu bulatan isi. Nah, lalu X-nya itu lebih kecil dari 3. Nah, berhubung hanya lebih kecil saja, tidak ada sama dengannya, berarti bulatannya itu adalah bulatan kosong. Nah, lalu kita tarik garis dari X yang pertama, dari koordinat titik yang pertama ke koordinat titik yang kedua. Nah, ini adalah grafik fungsi linear untuk bilangan real. Nah, jadi kalau untuk bilangan real itu ada garisnya. Nah, kalau untuk bilangan bulat itu hanya bulatan-bulatan saja, hanya beberapa titik saja. Nah, kalau untuk bilangan real itu ada garisnya. Selanjutnya, kita masuk ke gradien. Apa sih gradien itu? Nah, gradien itu adalah kemiringan garis yang membandingkan antara sumbu Y dengan sumbu X. Nah, gradien itu tadi kan ada grafik fungsinya ya. Nah, grafik fungsinya itu ada garis yang miring. Nah, itu yang disebut dengan gradien. Gradien itu disimbolkan dengan huruf M kecil. Nah, cara mencari gradien itu adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, di sini ada contoh soal untuk gradien. Gambarlah suatu garis yang mempunyai gradien M sama dengan 3 dan titik potong dengan sumbu Y adalah negatif 3. Nah, cara penyelesaian untuk contoh soal tersebut itu persamaan yang dimaksud itu tadi yaitu adalah Y sama dengan 3X min 3. Kenapa? Karena tadi mempunyai gradien M-nya itu sama dengan 3 dan titik potong dengan sumbu Y-nya itu adalah min 3. Nah, jadi persamaan garisnya yaitu adalah Y sama dengan 3X min 3. Nah, untuk menggambarnya itu kita harus menentukan dua titik yang dilaluinya. Nah, misalkan kita ambil X-nya itu 1 dan 2. Nah, lalu untuk mencari Y-nya itu kita harus substitusikan ke persamaan yang tadi yang awal, yaitu adalah Y sama dengan 3X min 3. Nah, kalau X-nya 1 itu Y-nya berarti 0. Nah, kalau X-nya 2, Y-nya itu berarti 3. Nah, jadi dua titik yang dilaluinya itu adalah 1,0, X-nya 1, Y-nya 0, dan 2,3, X-nya 2, Y-nya itu 3. Nah, maka didapatlah gambar seperti ini. Selanjutnya,
menentukan persamaan garis dengan gradien tertentu dan melalui satu titik tertentu. Nah, misal garis yang akan kita tentukan persamaannya itu adalah bergradien M dan melalui titik sebarang X1, Y1. Nah, jadi persamaan garis yang bergradien M dan melalui titik X1, Y1 itu adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Sini ada contoh soalnya. Tentukan persamaan garis yang bergradien negatif 1 dan melalui titik negatif 2,3. Nah, cara penyelesaiannya tadi sudah disebutkan untuk persamaan garis yang bergradien M dan melalui titik X1, Y1 itu adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, jadi persamaan garis yang bergradien negatif 1 dan melalui titik negatif 2,3 itu adalah Y dikurangi 3 sama dengan min 1 dikali X min negatif 2. Nah, atau Y dikurangi 3 sama dengan min 1 dikali X plus 2. Nah, atau Y min 3 sama dengan min 1X min 2. Atau Y sama dengan min X plus 1. Nah, itu persamaan garis yang bergradien negatif 1 yang melalui titik min 2 dan 3. Selanjutnya adalah menentukan persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, misalkan diberikan dua titik A itu X1 dan Y1 dan B itu X2 dan Y2. Nah, jadi persamaannya itu adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 atau sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, di sini ada contoh soalnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 0,-3 dan 2,5. Nah, tadi cara penyelesaiannya yaitu adalah tadi disebutkan persamaan garis yang melalui titik X1 dan Y1 dan X2, Y2 itu adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, jadi persamaan garis yang melalui titik 0,-3 dan 2,5 itu adalah Y min 3 per 5 dikurangi min 3 sama dengan X dikurangi 0 per 2 dikurangi 0. Nah, maka kalau kita sederhanakan yaitu menjadi Y ditambah 3 per 8 sama dengan X per 2. Nah, lalu selanjutnya kita kali silangkan menjadi Y plus 3 dikali 2 sama dengan 8 dikali X. Nah, maka hasilnya adalah 2Y plus 6 sama dengan 8X. Nah, atau 2X plus 8. 2Y min 8X plus 6 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan garis yang melalui titik 0,-3 dan 2,5 itu adalah Y min 8X. 2Y min 8X plus 6 sama dengan 0 atau 2Y sama dengan 8X min 6 atau Y
sama dengan 4x plus 6. Nah, itu dia cara menentukan persamaan garis melalui dua titik. Tadi materi fungsi linear. Nah, selanjutnya di sini ada latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan. Di sini terdapat dua latihan soal. Silahkan dikerjakan. Baik, cukup sekian materi untuk fungsi linear kali ini. Semoga materi yang tadi disampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua, dapat dipahami dengan jelas oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.